Pada suatu ketika, dia pernah diajak ke museum lilin dengan seorang anak laki-laki. Dan dari sinilah dia terpesona dengan salah satu karya yang menggambarkan tentang pembelahan alat kelamin laki-laki. Dan dari sinilah dia terobsesi dengan mutilasi seksual. Oh my God. Halo teman-teman, selamat datang di Mirror, misteri, konspirasi, dan horor. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan coba membahas tentang serial killer atau pembunuh berantai yang ada di dunia. Nah, yang aku bahas kali ini adalah pembunuh berantai yang ada di Amerika. Siapakah itu? Apakah teman-teman pernah dengar nama Albert Fish? Dari seorang anak kecil yang sering disiksa hingga menjadi orang dewasa yang sangat menakutkan. Albert Fish juga dikenal sebagai Gray Man, The Brooklyn Vampire, dan The Boogeyman. Terus seberapa kejam sih seorang Albert Fish ini? Yuk kita bahas kisahnya. Albert Fish lahir dengan nama Hamilton Howard Albert Fish di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 19 Mei 1870. Ayahnya bernama Randall dan ibunya bernama Ellen Fish. Ayahnya adalah orang Amerika keturunan Inggris dan ibunya adalah orang Amerika keturunan Irlandia. Fish adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Nah, teman-teman, keluarga dari Fish ini memang memiliki riwayat penyakit mental, seperti saudaranya yang dirawat di rumah sakit jiwa, dan beberapa kerabat lainnya yang didiagnosis memiliki penyakit mental. Bahkan, teman-teman, ibunya sendiri mengalami halusinasi visual. Dan ketika ayah Fish ini udah meninggal dunia karena serangan jantung, akhirnya ibu Fish memutuskan untuk memasukkan putranya ke panti asuhan St. John di Washington. Dari sinilah si Fish mengalami pelecehan seksual dan juga siksaan di panti asuhan. Hingga akhirnya pada tahun 1880, ibunya mendapatkan pekerjaan dan sudah dianggap mampu. Fish diambil kembali oleh ibunya dan diajak tinggal bersama dengan ibunya. Ketika usianya 12 tahun, ia berteman dengan seorang anak yang memperkenalkan tentang praktek-praktek penyimpangan yang sudah di luar nalar, yaitu tentang meminum air seni manusia dan memakan kotoran manusia. Dan dari situlah Fish mulai mendatangi tempat pemandian umum untuk bisa menonton anak laki-laki telanjang, dan dia menghabiskan sebagian akhir pekannya untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Pada tahun 1890, Fish merantau ke kota New York, dan dari sinilah dia mulai gemar sekali memperkosa anak laki-laki. Singkat cerita teman-teman, pada tahun 1898, Ibu Fish merencanakan pernikahan Fish dengan seorang wanita muda bernama Anna Mary yang 9 tahun lebih muda daripada Fish. Dan pada saat rumah tangganya, Fish dan Anna Mary dikaruniai 6 orang anak.
Nah, meskipun Fish ini udah menikah dan memiliki anak, dia ini nggak pernah lepas dari hal-hal yang menyimpang yang udah pernah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Dia terus saja dan masih tetap menyiksa dan memperkosa anak laki-laki di bawah umur. Pada suatu ketika, dia pernah diajak ke museum lilin dengan seorang anak laki-laki. Dan dari sinilah dia terpesona dengan salah satu karya yang menggambarkan tentang pembelahan alat kelamin laki-laki. Dan dari sinilah dia terobsesi dengan mutilasi seksual. Oh my God. Sekitar tahun 1910, ketika dia bekerja di Wilmington, Fish bertemu dengan seorang pria berusia 19 tahun bernama Thomas Cadden. Cadden akhirnya dibawa ke rumahnya dan keduanya memulai hubungan sadomasokis. Dia mulai mengikat Cadden dan mulai menyiksanya. Bahkan, mohon maaf teman-teman, memotong setengah bagian dari alat kelamin Cadden. Awalnya Fish ini ingin sekali membunuh si Cadden dengan cara memotong-motong bagian tubuhnya dan membawanya pulang ke rumah. Namun, mungkin karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya Fish hanya membius si Cadden dan memberikan kecupan perpisahan dan uang saku $10. Pada 1917, keretakan rumah tangga terjadi pada kehidupan Fish. Sang istri, Anna Mary, pergi meninggalkannya dengan lelaki lain. Hingga akhirnya dia harus mengurus 6 orang anak seorang diri. Nah, pasca ditinggal istrinya, si Fish ini mengalami halusinasi akut hingga akhirnya dia melakukan hal-hal gila di luar nalar, seperti menancapkan banyak jarum ke pangkal paha dan perutnya. Dia juga memukul dirinya sendiri dengan gagang kayu bertabur paku. Dan gilanya lagi teman-teman, dia memasukkan wol yang udah bercampur dengan cairan yang mudah terbakar ke dalam anusnya dan menyulutkannya dengan korek api. Meskipun kelakuannya udah benar-benar gila dan di luar akal sehat, dia tidak pernah sekalipun menyiksa dan memukul anak-anaknya sendiri. Akan tetapi, dia malah mengajari anak-anaknya untuk memukul pantat dari bapaknya, si Fish ini, dengan gagang paku yang dia gunakan untuk fantasinya itu. Nah, suatu ketika teman-teman, fantasinya nambah lagi nih. Dia terobsesi dengan hal-hal yang berbau kanibalisme. Sampai-sampai setiap hari dia menyiapkan makan malam dengan daging mentah yang disantap untuk dirinya, bahkan diberikan kepada anak-anaknya. Pada tahun 1919, Fish memulai debut pembunuhannya. Ia menikam seorang anak laki-laki keterbelakangan mental di Georgetown, Washington, D.C. Fish memilih orang-orang dengan cacat mental atau keturunan Afrika Amerika sebagai mangsanya, dengan asumsi orang-orang ini tidak akan ada yang mencari jika dibunuh. Fish mulai menyiksa, membunuh, memutilasi anak-anak ini dengan perkakas nerakanya, yaitu pisau daging dan juga gergaji tangan kecil. Pada tahun 1928, saat usianya 58 tahun, Fish mencoba membuka lowongan pekerjaan di surat kabar. Hal itu dia lakukan agar lebih mudah untuk mencari mangsa-mangsanya.
Nah, akhirnya ada seorang yang melamar atas nama Edward Booth. Dan ketika itu Fish mengunjungi rumah dari keluarga Booth untuk meminta izin membawa Edward untuk bekerja di tempatnya. Ketika dia datang ke kediaman dari keluarga Booth, teman-teman, ternyata ada anak kecil perempuan yang menarik perhatian Fish. Anak kecil perempuan itu bernama Grace Booth. Hingga akhirnya dia pun mengganti sasarannya yang awalnya Edward menjadi Grace Booth ini, teman-teman. Nah, karena Fish ini cukup dekat dan akrab dengan keluarga Booth, akhirnya dia mencoba membuat skenario agar bisa membawa Grace Booth pergi dari rumahnya. Dia pun mengarang cerita ingin mengajak Grace ke pesta ulang tahun dari keponakannya. Dan dia pun meminta izin kepada orang tua Grace untuk membawa Grace pada malam itu. Dan orang tua dari Grace ini percaya-percaya aja karena udah akrab dan dekat dengan Fish ini. Akhirnya tanpa curiga, dia mengizinkan untuk Fish membawa Grace untuk datang ke pesta ulang tahun dari keponakannya. Padahal itu hanya skenario dari Fish untuk bisa membawa pergi Grace Booth. Grace pun dibawa pergi oleh Fish dan tidak pernah kembali ke rumah. Nah, karena udah beberapa hari Grace nggak pulang-pulang dan juga nggak balik-balik, akhirnya orang tua Grace cemas dan khawatir, dan dia langsung melaporkan kehilangan anak ke kantor polisi. Dan polisi setempat mencoba untuk mencari di mana keberadaan dari Grace ataupun Fish. Nah, tahu nggak teman-teman, berapa tahun pencarian dari Grace Booth ini? Pencarian anak mungil ini memakan waktu hingga 6 tahun, dan pada tahun 1934 ada titik terang yang dimana ada seseorang yang mengirimkan surat anonim ke kediaman dari orang tua Grace Booth. Nah, apa itu isi suratnya? Coba aku jelaskan ya. Nah, teman-teman, di sini aku coba membacakan isi surat yang ditujukan kepada keluarga Booth, terutama kepada ibu dari Grace Booth. Dear Nyonya Booth, pada tahun 1894, seorang temanku bekerja di kapal uap Tacoma bernama Kapten John Davis. Mereka berlayar dari San Francisco ke Hong Kong, China. Setibanya di sana, ia dan 2 orang lainnya turun ke darat dan mabuk-mabukan. Ketika mereka kembali, kapal sudah pergi. Saat itu ada musibah kelaparan di China. Daging jenis apapun dihargai mulai dari 1 hingga 3 dolar per pon. Sedemikian hebatnya penderitaan orang-orang miskin sehingga semua anak di bawah 12 tahun dijual kepada tukang daging untuk dipotong dan dijual untuk makanan agar orang-orang tidak kelaparan. Anak laki-laki atau perempuan di bawah umur 14 tidak aman di jalanan. Kamu bisa pergi ke toko mana saja untuk membeli steak atau daging rebus. Bagian tubuh laki-laki atau perempuan telanjang akan dibawa keluar dan Anda bisa meminta mau bagian mana yang akan dipotong. Bagian pantat anak laki-laki atau perempuan merupakan bagian paling manis dari seluruh tubuh dan dijual dengan harga mahal. John tinggal di sana cukup lama sehingga ia menyukai daging manusia. Ketika ia pulang ke New York, ia lalu menculik 2 anak laki-laki umur 7 dan 11 tahun. Membawa mereka ke rumahnya, menelanjangi mereka, mengikat mereka di lemari, kemudian membakar semua yang mereka miliki.
Dan malamnya, dia memukuli mereka dan menyiksa mereka. Untuk membuat daging mereka enak dan empuk, pertama dia membunuh anak laki-laki berusia 11 tahun itu, karena dia paling gemuk dan tentu dagingnya paling banyak. Setiap bagian tubuhnya dimasak dan dimakan, kecuali kepala dan tulang. Lalu ada yang dipanggang dalam oven, semua bagian pantatnya direbus, dipanggang, dan digoreng. Anak laki-laki satunya pun diperlakukan dengan cara yang sama. Dia sering mengatakan kepadaku betapa enaknya daging manusia, sehingga aku memutuskan untuk mencicipinya. Pada hari Minggu 3 Juni 1928, aku menghubungimu, membawakanmu kue keju stroberi. Kami makan siang, Grace duduk di pangkuanku dan menciumku. Aku memutuskan untuk memakannya dengan alasan membawanya ke pesta. Anda bilang, ya boleh pergi. Aku membawanya ke rumah kosong di Winchester yang sudah aku pilih. Ketika kami sampai di sana, aku menyuruhnya tetap di luar. Dia memetik bunga liar. Aku naik ke atas dan melepas semua pakaianku. Setelah semuanya siap, aku memanggilnya dari jendela. Lalu aku bersembunyi di lemari sampai dia masuk ke kamar. Ketika dia melihat aku telanjang, dia menangis dan mencoba berlari menuruni tangga. Aku menangkapnya dan dia berkata dia akan memberitahu ibunya. Pertama, aku menelanjangi dia. Bagaimana dia menendang, menggigit, dan mencakar. Aku mencekiknya sampai mati, kemudian memotongnya menjadi potongan-potongan kecil, sehingga aku bisa membawa dagingnya ke kamarku, memasak, dan memakannya. Betapa manis dan lembut pantat kecilnya yang dipanggang dalam oven. Butuh 9 hari untuk memakan seluruh tubuhnya. Aku tidak menidurinya, meskipun sebenarnya aku bisa. Dia meninggal masih dalam keadaan perawan. Udah psycho banget nih orang, benar-benar psycho nih orang. Nggak habis pikir ya teman-teman, kenapa ada orang yang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Dan ketika ibu dari Grace membaca surat itu, ibu Grace histeris dan juga melaporkan surat itu kepada kantor polisi terdekat. Dan kepolisian menyelidiki apakah cerita tentang Kapten Davis dan juga kelaparan di Cina itu merupakan benar-benar kejadian yang murni nyata atau rekayasa. Dan ternyata kisah tentang Kapten Davis dan kelaparan di Cina tidak dapat diverifikasi dan merupakan sebuah rekayasa. Akan tetapi bagian surat mengenai pembunuhan Grace Booth ternyata akurat dan menyerupai peristiwa-peristiwa penculikan pada saat itu. Walaupun tidak mungkin untuk mengkonfirmasi apakah Fish benar-benar memakan tubuh Grace atau tidak. Nah, dari surat inilah akhirnya polisi menyelidiki tentang keberadaan dari Fish, dan akhirnya polisi berhasil menangkap Fish di kediaman kontrakannya. Dan ketika polisi memulai investigasinya dan memintai keterangan dari Fish tidak menyangkal bahwa dia telah membunuh Grace Booth, gadis malang itu, dan tidak memperkosanya. Akan tetapi dia kemudian mengakui kepada pengacaranya
bahwa pada saat dia berlutut di dada Grace dan mulai mencekiknya, dia mengalami 2 kali ejakulasi tanpa disengaja. Hingga akhirnya informasi ini pun digunakan oleh pengacaranya untuk melakukan pembelaan bahwa penculikan dan pembunuhan Grace Booth ini termotivasi secara seksual, sehingga menghindari penyebutan kanibalisme. Albert Fish diadili atas kasus pembunuhan dari Grace Booth pada tanggal 11 Maret 1935 di White Plains, New York, dan sidang itu berlangsung selama 10 hari. Fish sendiri mengajukan unsur kegilaan pada kasusnya. Ia mengaku telah mendapatkan bisikan-bisikan dari Tuhan yang menyuruhnya untuk membunuh anak-anak. Dan beberapa psikiater bersaksi tentang kelainan seksual dari Fish dan menyatakan bahwa dia memiliki gangguan mental. Dan menurut pengacaranya, Fish adalah fenomena kejiwaan, bahwa ada seseorang yang memiliki begitu banyak kelainan dan juga penyimpangan seksual. Setelah semua saksi ahli memberikan pendapatnya, tidak ada yang meragukan bahwa dia benar-benar memiliki kelainan dan gangguan jiwa. Akan tetapi, karena perbuatannya yang sangat-sangat sadis, tidak mengurangi belas kasihan dari hakim, dan dia tetap dijatuhi hukuman mati. Dan Fish dipenjara pada Maret 1935, hingga akhirnya dia dieksekusi mati pada 16 Januari 1936 di kursi listrik. Pasca eksekusi mati teman-teman, pengacara Fish yaitu James Dempsey mengatakan bahwa dia memiliki pesan terakhir dari kliennya itu. Ketika para jurnalis yang berkumpul mulai mendekatinya dan memaksanya untuk membacakan pesan terakhir dari Fish, pengacaranya menolak dan mengatakan, "Aku tidak akan pernah menunjukkan isi surat ini kepada siapapun, karena ini adalah kata-kata paling kotor yang pernah aku baca." Wow, berarti si Fish ini tidak ada kata penyesalan dalam hidupnya sebelum dan sesudah dia dieksekusi mati. Dan akhirnya teman-teman, demikian pembahasan tentang Albert Fish, manusia yang keji, pembunuh berantai yang tidak pernah ada kata menyesal dalam membunuh semua korban-korbannya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share ke saudara dan kerabat terdekat kalian. Jika kalian ada topik yang ingin aku bahas di video-video selanjutnya, jangan lupa follow Instagram aku di @nico.jumaidi dan kalian bisa DM atau komen di video ini. Dan please support channel aku dengan subscribe agar aku bisa makin semangat untuk buat video-video selanjutnya. See you next video teman-teman. Bye.